Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran tema. Kali ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 5. Mari kita mengenal bagian tumbuhan dan merawatnya dengan baik. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai dalam ilmu pengetahuan alam. Dilanjutkan dengan kompetensi dasar dan indikator seni budaya dan prakarya. Tambah lagi dengan kompetensi dasar dan indikator matematika. Dan yang terakhir adalah kompetensi dasar dan indikator PPKN. Tak lupa pula, sikap-sikap pelajar Pancasila yang diharapkan tercapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pertemuan kali ini. Bunga melati bermekaran di mana-mana. Ayo segera kita mulai belajar bersamanya. Ya, tanaman melati pasti tidak asing lagi bagi kita ya. Warnanya yang putih, daunnya yang hijau, dan baunya yang harum dapat dijadikan tanaman hias di rumah kita. Banyak sekali jenis tanaman lain yang dijumpai di sekitar kita. Ada baiknya, yuk kita kenali bagian-bagiannya. Kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Coba anak-anak cermati gambar berikut. Kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan dan dimulai dari yang pertama adalah daun. Berikutnya batang, akar, bunga, buah, dan biji. Untuk menambah pengetahuan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, mari kita cermati bacaan berikut ini. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bagian tumbuhan berikutnya adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah.
Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berikut adalah bentuk-bentuk dan jenis batang pada tumbuhan. Ya, jenis tumbuhan berbatang berkayu. Berikutnya, berbatang basah dan berumput. Bagian tumbuhan berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Dilanjutkan dengan daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berikut adalah jenis-jenis tulang daun yang sering kita jumpai. Ada yang mirip, melengkung, sejajar, dan menjari. Bagian tumbuhan berikutnya adalah buah. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan? Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buah biji berkecambah. Contohnya ada buah mangga, buah apel, buah anggur, dan buah salak. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Dan yang terakhir, bagian tumbuhan berikutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Berikut adalah contoh-contoh biji. Yang pertama, biji alpukat termasuk dikotil. Biji jagung, monokotil. Biji semangka, dikotil. Biji mangga, dikotil. Dan biji kacang apa ya? Ya benar, dikotil juga. Nah, setelah membaca, sekarang ayo kita lengkapi bacaan berikut untuk mengetahui fungsi bagian tumbuhan. Mari kita lengkapi teks berikut dengan kata-kata yang sesuai. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Tumbuhan mengambil air dan unsur hara dari dalam tanah. Kata yang tepat untuk melengkapi apa? Ya, benar sekali. Akar. Mereka melakukan perjalanan melalui titik-titik ke seluruh tanaman. Kata apakah yang tepat untuk melengkapi? Ya, batang. Titik-titik menggunakan air, nutrisi, dan sinar matahari untuk membuat makanan tanaman. Kira-kira bagian tumbuhan apakah itu? Kalian tahu kan? Ya, benar. Daun. Lalu, memiliki mahkota di sekitarnya untuk menarik penyerbuk. Pasti ini sudah tidak asing lagi.
yaitu bunga. Di dalam apakah tumbuh untuk membuat tanaman baru? Ya, biji. Lalu, yang ranum bisa kita rasakan nikmatnya, pastilah buah. Setelah mengerti dan memahami betul tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, Bu Guru akan mengajak kalian untuk membuat labbook. Apakah labbook itu? Labbook adalah cara mendokumentasi kegiatan tematik atau proyek kecil yang mengintegrasikan tema tertentu yang dipilih. Sekarang saatnya kalian berkreasi ya. Setelah selesai membuat labbook, ayo kita membaca cerita. Ceritanya berjudul Pak Ali, si petani yang mandiri. Pak Ali adalah seorang petani muda yang sangat cerdas dan mandiri. Beliau sangat ulet menggarap lahan miliknya. Meski lahannya sempit, ia sangat kreatif menanaminya. Ada singkong, sayuran sawi, kacang tanah, dan bayam. Lahan yang dimilikinya seluas 150 meter persegi. Sepertiga dari luas lahannya ia tanami singkong. 0,1 bagian ditanami bayam, sisanya ditanami kacang tanah dan sayur sawi. Pak Ali sangat rajin merawat tanamannya. Pak Ali tidak bekerja sendirian. Beliau dibantu istrinya, Bu Halimah namanya. Beliau juga sangat rajin bekerja. Suatu hari mereka memanen tanaman singkong miliknya. Dibawanya sehelai sak kecil untuk wadah hasil panenan mereka. Dengan menggunakan cangkul, digalilah tanah dan dicabutlah umbi-umbi singkong tersebut. Diperoleh kira-kira 20 kg hasil panenan singkongnya. Bu Halimah sangat kreatif dan terampil bekerja. Ia mengolah hasil panenan singkong menjadi berbagai variasi makanan tradisional yang lezat dan unik rasanya. Dari hasil tangan terampilnya tersebut, ia menjualnya untuk membantu perekonomian keluarga. 5 kg diolah menjadi keripik singkong, 2,25 kg dibuat kerupuk, 2/5 bagian yang tersisa diolah menjadi kue geduk. Dari jerih payah dan keuletan yang dilakukan oleh Pak Ali dan istrinya, tanaman hasil ladangnya sangat melimpah. Mereka bisa mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Bahkan mereka bisa menyisihkan sebagian uang hasil panen untuk ditabung sebagai simpanan. Tak henti-henti mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan dalam kehidupan keluarga mereka. Nah, dari cerita tersebut, sekarang coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Untuk materi matematikanya telah dipelajari pada buku matematika berikut, halaman 19-28. Berikut pertanyaannya. Setelah melakukan kegiatan aktivitas belajar, waktunya kalian untuk mengisi kegiatan refleksi ya. Dengan berakhirnya kegiatan refleksi, maka berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan sukses selalu untuk kalian.